Duka, sebuah perasaan kalut yang berwarna hitam. Namun, bagiku, duka adalah tempat untuk tumbuh. Setelah membaca teori Growing Around Grief, sebuah teori yang menyatakan bahwa duka tidak akan pernah mengecil seiring berjalannya waktu. Dia selalu berukuran sama. Bedanya, yang berubah adalah diri kita. Bagaimana kita dapat tumbuh lebih besar dari duka itu? Aku sudah lama tidak mencicipi duka. Hingga pada akhirnya, semesta mengenaliku tentang duka. Meraba tajam dirinya, menghirup pahit sakitnya, dan menjilati setiap penderitaannya. Semenjak peristiwa pahit yang menimpa kedua orang tuaku, menulis menjadi perjalanan panjangku. Tumbuh bersama dengan duka, dan disinilah kisahku dimulai. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai cangkang kosong terpisah. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu. Bukan maaf yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mendara. Beberapa kali coba kamu telat di jam saya. Kamu tuh emang gak bisa disiplin ya? Aduh maaf Bu, tadi saya bantuin dulu tante saya. Udah jangan alasan, sana masuk kelas. Terima kasih banyak, saya permisi. Pagi El. Sorry guys. El, untung belum ada pecinta. Kebetulan tadi gue udah ke kampus di bawah. Bentar lagi juga kesini tuh. Untung baru BLL, coba aja kalau telat 5 menit lagi. Udah kayak ikan asin tadi mau di lapang. Lu kenapa sih El minggu-minggu ini datang sekolah mepet terus? Iya, masih pagi, kau udah dijemput lagi. Ya kayak biasa sih. Cuma kali ini gue bangunnya kesiangan, jadi kena semprotan tadi. Pagi?
Hadir. Anindya. Hadir. Bagas. Hadir. Benny. Hadir. Kalista. Hadir. Deva. Hadir. Hari ini yang hadir berarti 23 orang ya. Sekarang kalian buka buku matematikanya. Saatnya istirahat. It's time to have break. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan saja. Silakan kalian boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Permisi ya. Mana apa tuh batu geok masalah di mana? Apa? Ayo lah. Kalau kita udah lulus, bisa nggak ya kita main kayak gini lagi? Enggak deh, gue bosan malam mulu. Wah, gue juga bosan kali ketemu semalam mulu. Ih, kalian udah deh. Kalian bisa nggak sih sehari aja nggak berantem? Tapi bener juga sih. Beberapa bulan lagi kita udah mau lulus. Iya lagi, malah gue masih bingung mau masuk PTN mana. Ya, sedih deh gue kalau udah bahas inian. Sedih kenapa sih, Di? Lu tinggal sekolah, terus ikutin kemauan orang tua lo. Kenapa sih semua orang nyuruh gue untuk nerusin usaha mama papa gue? Ya, karena jadi pewaris gak secapek jadi perintis tadi. Itu aja gak tahu. Iya tuh. Masih beruntung lo, meskipun gue belum nanya perihal ini ke orang tua gue, tapi gue udah tahu jawaban mereka apa. Jadi mau gak mau ya beres lulus gue langsung kerja deh. Bener banget tuh. Tapi ini memang keputusan yang gue ambil sih sebagai anak yang numpang hidup. Ya gue kalau misalkan kuliah gue mikir sih dapat duitnya dari mana. Sedih deh jadinya. Tapi kalau udah ngomongin masa depan gini, gue jadi kangen ayah ibu deh. Gue bisa kuliah gak ya? Kalau misalkan gue gak kuliah, ayah ibu kecewa gak ya sama gue? Orang tua lo gak akan kecewa sama sekali sama apa yang lo jalanin sekarang. Percaya deh. Bener tuh ibu lo pasti bangga ngeliat anak semata wayangnya, anak cantiknya tumbuh sehebat dan seperti ini. Jadi kangen deh. Kayaknya abis pulang sini gue mau ke rumah ayah ibu deh. Tapi ya, gue belajar banyak hal sih dari kalian. Kalau ternyata manusia itu punya porsi yang berbeda-beda. Beruntungnya beda, sedihnya beda, cobaannya juga beda. Gak ada yang berat dan ringan. Semua dipikul di pundaknya masing-masing. Semoga kita dikasih jalan yang terbaik aja ya. Amin. Bener banget. Ada satu pesan yang paling gue inget dan nempel banget di kepala gue. Sejuta sayang untukmu. Film yang bikin gue ngerasain mata. Katanya tuh hidup itu semacam pegas, lentur dia naik turun. Jadi saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati, jangan dilawan. Biarkan hidup kita ditekan terus. Kalau perlu sampai rata dengan tanah. Saya ada kekuatan yang di balik yang bisa membuat kita melompat lebih tinggi lagi. Ayah, ibu, kangen. Katanya hidup perihal menyambut dan kehilangan. Tapi kenapa ya? Saya nggak pernah siap buat kehilangan kalian.
Tante? Beres bersih-bersih, langsung beresin ruang tengah ya. Tante mau pergi sama teman-teman. Udah ditungguin nih. Lah, Tan, bukannya tadi waktu aku mau berangkat sekolah udah beres-beres ya? Oh, jadi kamu gak ikhlas bantu tante? Hah? Makanya sebelum sekolah aku udah bersih-bersih dulu supaya nanti pulangnya aku nggak capek terus aku bisa ngerjain tugas, Tan. Apa kamu bilang? El, kamu itu di sini cuma numpang. Di dunia ini tuh gak ada yang gratis. Udah selesai. Tan, aku mau ngomongin sesuatu. Kenapa? Berapa bulan lagi aku lulus SMA. Tan, aku mau... Mau apa? Kuliah. Kamu tuh harus sadar diri, El. Tapi aku janji kok, Tan, aku bakal cari beasiswa, aku bakal cari kerja. Aku sanggup kok kalau misalkan aku harus kerja sambil kuliah. Lagi pula, aku ikut lomba esai kok, Tante. Kalau semisal aku menang, aku dapat golden ticket masuk ke universitas. Apa-apaan sih kamu, Era? Kamu tinggal di sini tuh gak gratis ya. Kalau kamu kerja sambil kuliah pun percuma. Biaya kuliah kamu tuh gak sedikit. Terus kapan kamu mau ganti semua biaya yang udah tante keluarin buat kamu? Kamu kerja, El. Anak kayak kamu tuh harus banyak-banyak sadar diri, tau gak? Tapi Tan, kalau misalkan aku kuliah, aku dapat kerjaan yang terjamin. Aduh, kalau soal terjamin atau enggak itu kembali ke diri kamu dong. Pokoknya tante gak izinin kamu kuliah ya. Setelah lulus nanti, kamu harus cepat-cepat cari kerja supaya bisa bantu tante. Awas ya kalau kamu nekat kuliah tanpa seizin tante. Ibu, ayah, terkadang aku terlalu lambat untuk dunia, terlalu rapuh untuk disebut dewasa, dan terlalu sering salah dalam langkah. Kalau hari ini aku masih seperti ini, masih di sini, masih mencoba, ibu dan ayah tetap bangga kan? Benar ya Bu, gak ada yang patut disalahkan. Beberapa orang memang seperti itu seharusnya semua terjadi. Datang, lalu pergi, lalu datang lagi, lalu pergi, atau menetap selamanya melebihi abadi. Itu hanya sebuah siklus mutlak yang terjadi bagi manusia di bumi. Tapi jangan sampai membuat berhenti. Ini apa, El? Maksud kamu apa? Kamu tega ya? Kita salah apa sih sama kamu sampai kamu ngomongin kita kayak gini? Ya El, gue kecewa banget sama lo. Bentar guys, maksud kalian apa sih? Aku gak tahu apa-apa. Ngomongin iblis tau gak? Gila lo ya, gak nyangka banget gue sama lo, El. Pengkhianat, tau gak? Satu lah. Berat banget jadi teman.
udah banget sih lo. Terus alay. Soalnya banget sih. Ya nggak puas lo. Woi, Ngapain sih lo? awas. Apa-apaan sih kalian? Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, gue laporin kalian semua ya. Ini minum ya. Makasih Lang. Sama-sama ya. Kalau ada apa-apa lagi, bilang ke gua ya. Sehat lagi. Lo gak kenapa-napa kan ya? Gak apa-apa kok, gue cuma kaget aja. Jahat banget ya yang fitnah. Gue juga bingung, gue gak tau apa-apa, tiba-tiba dituduh ngelakuin hal yang gak gue lakuin. Udah. Nanti kita cari tahu aja. Mending sekarang lo istirahat deh, pulang. Pulang sama siapa, El? Kayaknya naik ojol aja deh. Jangan, lo masih takut gak? Enggak sih Lang, udah gak usah ngerepotin. Ya udah yuk, bareng gue aja. Ya lo mending bareng sama dia aja. Ya udah ayo. Yuk. Permisi Bu, ini ada kiriman surat dari pos. Oh ya. Golden ticket. Keterlaluan ya anak, buat apa kuliah? Pengen cari kerja. Biar bisa bantu rekomendasiin temen-temen gue yang pikiran banyak itu. Tante. Kenapa? Tan. Tan. Bagus ya El, pulang diantar cowok. Hebat kamu, sok-sokan daftar kuliah tanpa pengetahuan tante. Kamu tuh anak pembuat sial yang pantas punya harapan. Tante cukup. Aku dapetin semua ini karena usaha aku sendiri. Tan, aku tuh salah apa sih sama tante? Sama ini, aku selalu ikutin mau tante. Kenapa tante tega sama aku? Gak usah dramatis. Kamu pikir biaya hidup kamu itu murah? Biaya kuliah kamu itu murah? Biaya kuliah itu mahal. Cuman buang-buang duit doang. Lupain cita-cita kamu yang menjadi dokter. Mending mulai sekarang kamu cari kerja. Cepet cair semua sama-sama tinggal di sini. Elara, ibu akan bantu wujudkan banyak mimpi-mimpi indah kamu, nak. Tak hanya di tidurmu, tapi juga di bangunnya. Ibu akan buat kebun besar yang ditumbuhi doa-doa ibu, menyamainya. Jadi bunga warna-warni yang akan melindungi Elara dari segala abu-abu, hitam, dan gelapnya dunia. The Big Day
kita ya. Ya El, maafin kita ya. Ya El, maafin kita ya. Erlangga udah ngasih tahu. Ternyata itu cuma nakal-nakalan Blanka sama teman-temannya. Iya aja Bapak kok guys, aku udah maafin kalian. Syukurlah udah nemuin titik terangnya. Sekarang balikan ya. Iya dong. Udah tangkap? Nggak ah, bau. Selamat ya El. Makasih. Guys, makasih banyak ya kalian udah selalu ada di sisi aku. Kalau misalkan kalian gak ada di sisi aku, mungkin aku gak akan dapat motivasi dan bisa di titik ini. Sama-sama El, pencapaian kamu sekarang juga hasil dari usaha kamu sendiri. Walaupun kamu harus ngelakuin dulu banyak rintangan sih. Walaupun sekalinya El, semoga perjalanan kamu ke depannya menyenangkan ya. Terima kasih guys. Sama-sama. Ngapain sih mereka di situ? Gak tahu, ngemis mungkin. Terima unif. Udah pasti lewat ordal tuh. Iya, udah jelas. Aku tuh suka baca buku kakak loh. Oh iya. Contohnya buku apa sih itu? Pekna Takdir. Oh iya. Makasih banyak udah baca buku aku. Kata-katanya menyentuh banget. Ada yang menyentuh begitu loh kak. Aku suka banget deh. Langsung kayak termotivasi. Boleh bisa tanda tangan kak? Oh boleh. Coba ya. Mengunjungi rumah baru ayah dan ibu itu seperti berdiri di tepi sesuatu yang tak bisa kusebut namanya. Ada jarak, ada sunyi dan doa. Tapi juga ada rasa penuh yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Namun, aku tetap memilih berdiri di situ, di jarak itu, dan tetap menyentuhnya dalam jarak doa. Maka dari itu, dengan air mata yang tak dapat berhenti berderai, aku menuliskan lembar persembahan buku ini untuk ayah dan ibu di atas sana, dan untuk orang-orang yang masih diselimuti oleh duka. Mari kita sama-sama tumbuh di dalam duka yang tak membiarkan diri kita tenggelam dalam gelap hitam. Semoga bumi selalu menjadi payung terbaik untuk mendampingi setiap langkah yang kita pijak. Salam hangat, Elara.
mentara. Setidaknya ada cerita di mana ada kamu. Segala jatuh bangun, luka sembuh, sedih senang, tentu sudah dikuasai dengan baik. Sedari Tuhan mengenalkannya dengan alam raya, tentu sudah ditakar dengan pasti seberapa banyak terang dan gelap yang harus kita jemput. Katanya, perjalanan yang sudah dimulai dengan baik harus diakhiri dengan baik pula. Maka tidak ada lagi pinta yang lebih mulia selain doa. Barangkali bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Untuk kesekian kalinya, doa sebesar dunia untuk baik-baikmu dan juga untuk baik-baikku. Dan biarkan ku mentara.